kita lanjut pada materi berikut, yaitu makna dan unsur negara. Inti dari kompetensi ini atau inti dari materi ini adalah yang pertama, sikap spiritual, itu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Berikut sikap keterampilan, yaitu pengetahuan faktual dan konseptual dari bisa maupun tulisan. Kompetensi dasarnya yaitu adalah memahami makna dasar negara serta unsur-unsur sepertinya negara. Keterampilan itu juga identifikasi mengenai makna dan unsur negara. Indikator itu menjelaskan, mampu menjelaskan pengertian negara, mengidentifikasi unsur negara, menjelaskan fungsi setiap. Ada yang tahu pengertian negara? Berubah catatan. Ya, jadi baik. Jadi pengertian negara adalah suatu organisasi yang memiliki kekuasaan tertinggi. Jadi dalam negara memiliki suatu kekuasaan tertinggi, atau dalam negara berarti kita diatur dalam satu wilayah tertentu dan memiliki aturan yang harus ditaati oleh rakyatnya. Negara dibentuk oleh pencipta ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan. Berarti dalam suatu negara, di dalam negara tersebut, ketika mau aman atau mau nyaman, berarti harus ada aturan dalam negara tersebut. Karena ketika kalau tidak ada aturan dalam negara, maka masyarakat atau rakyat akan semena-mena melakukan hal di luar negara atau hal di luar kekuasaan atau hal. Sehingga suatu negara, ketika ada suatu negara untuk mencapai tujuan bersama, negara juga sebagai pelindung rakyat. Negara juga berperan sebagai sarana untuk menciptakan kesejahteraan. Coba sebutkan contoh dari negara sebagai organisasi kekuasaan. Kemarin Pak catatan ya. Coba sebutkan mengapa, atau coba jawab mengapa negara sebagai pelindung rakyat. Kenapa sehingga negara harus menjadi pelindung rakyat? Coba dengan pendapat tadi atau referensi. Kalau tanpa negara, masyarakat tidak dapat bisa bersatu. Dan dalam negara juga ada aturan-aturan tertentu, seperti aturan hukum yang berlaku, sehingga menjadi disebut sebagai negara sebagai menjadi pelindung ya, pelindung rakyat. Yang berikut unsur-unsur negara. Suatu negara juga dapat berdiri ketika memiliki unsur-unsur negara. Coba ada beberapa unsur. Ada dua unsur, yaitu unsur konstitutif dan unsur deklaratif. Unsur konstitutif itu adalah unsur utama yang harus dimiliki negara. Yang pertama harus memiliki rakyat. Dan seluruh orang yang tinggal dan menjadi bagian dari suatu negara adalah. Dan fungsi rakyat itu sendiri yaitu harus mendukung berdirinya negara. Terus melaksanakan juga kegiatan-kegiatan negara, dan juga memiliki
kedaulatan. Sedangkan unsur wilayah yaitu wilayah adalah daerah tempat negara menjalankan kekuasaan. Di dalam negara itu juga meliputi dari daratan, lautan, udara. Itu apa? Ada yang tahu? Apa fungsi wilayah? Atau apa kegunaan? Kegunaan ya, ada yang kata lain apa kegunaan wilayah? Apa kontribusi wilayah untuk negara dan masyarakat? Bisa juga wilayah memiliki wilayah menyiapkan tempat tinggal rakyat. Yang kedua, tempat berlangsungnya pemerintah. Adanya pemerintah dan rakyat karena berada pada suatu wilayah. Itu adalah pemerintahan yang berdaulat. Pemerintahan yang berdaulat berarti lembaga yang menjalankan kekuasaan negara. Fungsi pemerintah adalah apa? Apa fungsi dari pemerintah? Apa fungsi pemerintah dalam menjaga keutuhan negara? Atau apa fungsi negara ketika menjalankan kekuasaan negara, menjalankan kewajibannya? Fungsinya apa? Atau dia mengerjakan apa? Harus juga membuat aturan. Fungsi dari pemerintah itu membuat aturan, menjaga keamanan, dan tentunya sudah pasti ketika ada aturan dan menjaga keamanan berarti sudah masuk dalam mengatur kehidupan masyarakat. Itu tadi yang kita sebut itu masuk dalam unsur konstitutif. Sedangkan unsur deklaratif, ada yang tahu? Pengakuan dari negara lain. Unsur deklaratif itu adalah dengan kata lain negara mendapat pengakuan dari negara lain. Karena ketika berdirinya suatu negara tidak ada pengakuan dari negara lain berarti belum bisa disahkan atau mendapat validasi menjadi berdirinya suatu negara. Jadi pengakuan dari negara lain juga memiliki kontribusi yang cukup penting atau sangat penting, bahkan sangat penting ya. Jadi pengakuan dari negara lain menunjukkan bahwa suatu negara diterima dalam pergaulan atau suatu organisasi internasional. Apa manfaat dari pengakuan negara lain atau pengakuan terhadap suatu negara? Memiliki hubungan erat antara suatu negara dengan negara lain dan juga mempermudah hubungan internasional, memperkuat juga kedudukan, memperkuat kedudukan negara di dunia atau menjadi memperkuat karena sudah menjadi salah satu negara. Apa hubungan antara unsur negara? Ada yang tahu? Juga semua unsur saling berkaitan.
wilayah untuk hidup. Sedangkan pemerintah, kalian tahu? Pembentukan rakyat, iya betul. Kalau Indonesia, pemerintah, pembentukan rakyat dan wilayah. Kalau tidak ada rakyat di wilayah, tidak mungkin pemerintah ada tuh. Berarti kalau tidak ada rakyat, tidak ada pemerintah, tidak ada wilayah, berarti tidak bisa ada, tidak ada juga suatu negara. Harus ketiga unsur tersebut bersatu atau berjalan dengan sama, baru bisa ada, bisa disebut ada suatu negara. Karena ada juga pengakuan negara itu jadi mempererat atau memperkuat keberadaan atau adanya suatu negara. Materi ini mungkin saya putar-putar dalam materi ini karena sebenarnya sama. Jadi adik-adik kalau mau paham, yang penting bukan menghafal, materi, tapi paham saja, paham saja. Jadi ketika ada soal apa, itu sama. Satu, dua, tiga.